Semua di negara ini pencuri. Tidak usah kita cari-cari. Dari presiden sampai turun ke bawah ini semua korupsi dengan berbagai modusnya. Iya kan? Siapa yang tidak pencuri? Bilang Pak Anies nggak usah masuk calon presiden kalau dasarnya tidak menggandeng orang dengan semua prasangka. Sekarang cari malaikat, jadi capres dan cawapres saja. Bahkan malaikat pun kata Mahfud MD masuk ke dalam sistem kekuasaan, maka dia jadi iblis. Artinya apa? Semua calon presiden yang diklaim baik, bersih, tapi dia akan masuk ke ruang tempat yang sangat kotor, kekacauan sistem, watak korupsi. Kemudian bagaimana dengan Caimin? Saya memastikan KPK tidak bisa. Sudah dikunci. Sudah dikunci oleh Surya Paloh, oleh Nasdem. Nasdem sudah diobok-obok sejak awal dengan mengorbankan sekjennya. Dan Pak Surya Paloh tulus, silakan ditahan. Kalau sampai Caimin lagi dicari-cari kelemahan untuk membatalkan dia di tengah jalan, itu yang menguntungkan Ustaz Slamet dan kawan-kawan semua. Terjadi revolusi, terjadi gerakan, umat akan marah. Berarti batal ini pemilu. Karena persepsi rakyat, KPK hanya sehari sesudah ditetapkan Demokrat keluar dari koalisi, maka KPK muncul di permukaan mengatakan ada dugaan skandal korupsi. Publik kemudian menduga berarti di belakang ini apakah SBY atau Pak Jokowi. Ini nanti kita buka semua permainan ini. Jadi saya mau mengatakan KPK tidak akan berani untuk memproses atau mencari-cari kesalahan Pak Caimin. Dugaan saya Pak Surya Paloh itu datang ke istana untuk sebenarnya mengirim pesan kepada publik. Saya sudah kasih tahu buat Pak Jokowi. Kamu sudah lihat kan KPK zalimi Nasdem ketika mengusung Pak Anies. Sekarang kita sudah usung Caimin. Silakan kalau kamu mau jegal. Pesan yang tersirat seperti itu. Hari ini sebenarnya saya mau turunkan tulisan tentang masalah ini. Bahwa saya pastikan KPK tidak akan berani. Kalau sampai KPK mencari-cari kesalahan Caimin, terjadi ledakan kemarahan rakyat. Saya salah satu. Kenapa? Ganjar juga punya masalah, Prabowo juga punya masalah, Presiden Jokowi juga punya masalah, Kaisang juga punya masalah, Erlangga punya masalah, semua punya masalah. Kedua, kalau kita bicara korupsi, kita bicara prioritas dan neraca dong. Ada saudara muslim dituduh, kita semua bersatu hajar dia. Tapi garung ratusan triliun, semua diam. Mereka yang bukan muslim, mereka yang tidak Kristen, mereka bukan agama, mungkin mereka komunis, menggunakan kekacauan negara ini untuk merampok ratusan triliun. Tidak ada orang marah, tidak ada orang bereaksi. Di sini sesungguhnya kita tidak adil. Hawa nafsu politik kita ini dibonceng oleh prasangka yang sangat luar biasa. Saya mau bilang, gabungan Anies dan Caimin adalah sesuatu yang sangat ideal. Baik dalam penglihatan geopolitik maupun kebutuhan konsolidasi Islam dan kebangsaan di Indonesia lewat jalur elektoral. Ada harapan kedua calon ini insya Allah menang. Kalau para kritikus, pengamat, ustadz, ulama meragukan ikhtiar ini, menurut saya segera mereka mengeluarkan statement tertulis bahwa kami tidak ikut pemilu. Terus menawarkan jalan apa yang kamu mau buat. Dan siap untuk bertanggung jawab bila terjadi kekacauan, terjadi kematian, terjadi pembunuhan karena jalur-jalur kekerasan politik dengan mengabaikan ruang ikhtiar yang tersedia.